Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Amira Suseno dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pesantren sebagai model pendidikan berbasis masyarakat. Pesantren disinyalir merupakan model pendidikan yang diadopsi dari India. Namun, setelah Islam masuk dan menyebar di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sistem tersebut kemudian diambil alih oleh Islam dan dikenal dengan sistem pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam yang di dalamnya terdapat kiai, santri atau murid, masjid, pondok atau tempat tinggal, dan buku-buku atau kitab-kitab teks. Keberadaan pesantren yang survive dan berkembang sejak sebelum kemerdekaan menjadikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Bertanya pesantren karena ia tidak hanya identik dengan keislaman, tetapi karakter eksistensinya mengandung keaslian. Seiring dengan tuntunan, pesantren telah mengembangkan komponen-komponen pendidikan lainnya seperti keterampilan, kesenian, bahasa asing, dan pendidikan jasmani. Pesantren dalam perkembangannya, jika dilihat dari sarana fisik yang dimilikinya, dapat dikelompokkan menjadi 5 macam tipe, yaitu tipe pertama, pesantren hanya terdiri dari masjid dan rumah kiai. Pesantren seperti ini masih bersifat sangat sederhana untuk kegiatan pengajian. Tipe kedua, pada tipe ini selain adanya masjid dan rumah kiai, tersedia pula bangunan berupa pondokan atau asrama bagi para santri. Tipe ketiga, tipe ini telah memiliki masjid, rumah kiai, serta pondok. Selain itu, tersedia sarana lain berupa madrasah yang berfungsi sebagai tempat untuk belajar para santri, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum. Tipe keempat, tipe ini selain telah memiliki masjid, rumah kiai, serta pondok, juga telah dimiliki pula tempat untuk pendidikan keterampilan seperti lahan untuk peternakan dan pertanian, membuat kerajinan, koperasi, laboratorium, dan lain sebagainya. Tipe kelima, tipe ini disebut pula sebagai pesantren modern. Selain adanya masjid, rumah kiai, dan ustadz, pondok madrasah, terdapat pula bangunan-bangunan fisik lain seperti perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor, toko, ruang penginapan untuk tamu, tempat olahraga, aula, dan seterusnya. Menurut Zamakhshari Dhafir, bentuk dan model pondok pesantren dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, pondok pesantren salafi, yaitu pondok pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran klasik dengan tidak memperkenalkan pengajaran umum. Kedua, pondok pesantren khalafi, pondok pesantren yang telah memasukkan mata pelajaran umum di lingkungan pondok pesantren, seperti contoh pondok pesantren Gontor yang tidak mengajarkan lagi kitab-kitab klasik. Pendidikan pesantren mampu bertahan hingga saat ini, meskipun harus berkompromi dengan kuatnya arus globalisasi yang memicu pesantren untuk selalu berbenah dan melakukan refleksi terus-menerus. Pesantren mempunyai ciri khas yang menjadi potensi, yaitu pertama, pesantren memiliki aktivitas pembelajaran selama 24 jam, sehingga aktivitas tuntas dan terpadu. Kedua, pondok pesantren mengakar pada masyarakat. Antara pesantren dan masyarakat adalah satu kesatuan sehingga keterikatannya adalah hal yang penting. Yang ketiga, pondok pesantren dipercaya masyarakat. Kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren didasari oleh kepercayaan mereka karena pondok pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama. Terdapat 3 karakteristik pesantren. Yang pertama, pesantren sebagai lembaga tradisionalisme. Tradisionalisme dalam konteks pesantren harus dipahami dengan upaya mencontoh teladan yang dilakukan para ulama.
salaf yang masih murni dalam menjalankan ajaran Islam agar terhindar dari bid'ah, khurafat, tahayul, dan klinik. Hal ini kemudian dikenal dengan gerakan salaf, yaitu gerakan yang menyuruhkan kembali kepada Al-Quran dan hadis. 2. Pesantren sebagai pertahanan budaya atau culture resistance, mempertahankan budaya masa lalu yang baik dan mengambil budaya baru yang baik, dan selalu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, pesantren sebagai pendidikan keagamaan. Pendidikan pesantren didasari, digerakkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran Islam. Ajaran Islam ini berkelindan dengan struktur sosial atau realitas sosial yang digumuli dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.